Nah, ini dua nomor terakhir dari paket sekarang ya, gitu. Coba gini, logaritma. Wah, ini mau diapakan ini? Bingung ya, gitu. Nah, ini biasa, hanya sifat-sifat logaritma saja ya. Yang jadi masalah kan ini mau diapakan? Yang penting ini aja, ke arah mana kita harus mengerjakan, ya lihat dari jawabannya. Kalau bingung juga sudah lihat aja soalnya. Ya, caranya bagaimana? Lakukan yang bisa kamu lakukan. Nah, ini 3 log 8. Mungkin 8 dibikin 2 pangkat 3. Barangkali bisa. Karena di log itu kadang juga itu kepake ya itu. Terus 9 dibikin 3 pangkat 2. Boleh. Karena ini juga bilang pokoknya ada yang 3. Ya gitu. 4 bisa dibikin 2 pangkat 2. Nanti jadi setengah ke depan. Atau boleh juga, nah ini digabung. Penjumlahan bisa jadi perkalian. 3 kali 5. Boleh. Dengan syarat apa? Bilangan pokoknya sama. Nah, ini sama nggak? Beda kan? Nah, kalau berbeda, disamakan dulu baru boleh. Caranya menyamakan. Kalau ini saya bikin jadi 2, ya bisa. Tapi ini jadi akar. Angel ya itu. Nah, gini. Kita bikin 4 aja. Ingat sifatnya logaritma adalah jika atas sama bawah diberi pangkat yang sama, nilai tidak berubah. Jadi boleh ini dipangkat setengah, empatnya jadi 2, maka limanya pangkat setengah jadi akar 5. Tapi merepotkan. Mending ini saya pangkat 2 ya. Jadi yang di atas saya pangkat 2, ini saya pangkat 2, ini juga ya. Sebentar ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi ini duanya dipangkat 2, tiganya juga dipangkat 2, gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ini menjadi sini aja ya. Jadi setengah ditambah dengan itu ada 3 log 8 dikalikan. Ini 4, ini juga 4. Maka jadi berapa? Berarti jadi 4 log, gitu ya. Log ininya apa dikalikan 5 kali bukan 3 tapi jadi 9. Karena apa ketika ininya 4 ini bukan 3 tapi 9 ya. Berarti 4 kali 5 kali 9 berapa? 45 ya. Ini 45 ya. Dirapikan. Nah, ini 45 kemudian kurung. Nah, dikurangi ini ada 4 kali 9 log 45 juga. Nah, mestinya kan ini barangkali pengurangan jadi pembagian. Nggak bisa. Ini beda bilangan pokoknya. Juga ini ada koefisien ya. Nah, maka gini. Lagian juga kan ini ada perkalian. Nggak bisa gitu ya. Nah, ya gini aja. Ini bisa disederhanakan kalau ini 9 log, ini juga jadi 9 log. Lognya tunggal. Nah, ini lognya 2. Ya, log itu 2 jadi satu kalau di sini atas sama ini sama. Nah, ini kan 4 sama 8 ada hubungannya. Itu apa? 2 pangkat semua. Maka ini saya sesuaikan saja. Setengah ditambah 3 log. 8 saya bikin 2 pangkat 3. Gitu ya. Dikalikan 4. Itu kan 2 pangkat 2 log. Gitu ya. 45. Nah, dikurangi lagi dengan 4. Ininya ada 9 log 45 ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, ini kan belum sama ini. Ya, biar sama bagaimana pangkatnya ke depan gitu. Kalau pangkat yang di bawah mengalikan. Kalau pangkat yang di atas nanti membagi. Jadi ini setengah ya. Sehingga apa ini menjadi berapa? 3 log 2 dikalikan dengan 2 log 45 dikurangi 4 kali 9 log 45. Nah, ini sudah sama ya. Tadi ini apa menjadi setengah ditambah 3 per 2. Ini kan duanya sama. Hilang aja menjadi berapa? Menjadi 3 log 9. Berapa? 45. Nah, dikurangi. Nah, ini kan bilangan pokoknya berapa? 3 ya. 3 ini. Nah, ya disamakan dulu. Ya itu biar nanti bisa disederhanakan. Ya itu. Dibikin berapa? Ya boleh ini dibikin 9. Ya, boleh juga ini dibikin 3 ya itu. Nah, dibikin 3 aja lah gitu ya. Dibikin 9 juga boleh, tapi ya agak repot ya. 9 dibikin 3 aja. Berarti 4 kali 9 nya saya bikin 3 pangkat 2. Ininya ada log 45 gitu ya. Jadi berapa ini? Setengah ditambah 3 per 2 kali 3 log
45 dikurangi. Kan pangkat di atas, berarti jadi bagi. 4/2 dikalikan dengan 3 log 45. Gitu ya. Nah, sudah, kan ini sama-sama 3 log 45 ya. Dikurangkan langsung saja. 3/2 kurangi 4/2. Jadi berapa? Ya, jadi 1/2 ya, itu. Tapi minus ya, itu. Jadi min 1/2, di sininya 3 log 45. Nah, ininya berapa? Setengah. Cuma lihat, jawabannya hanya log 1 saja, tunggal saja ya, log tunggal. Ya, berarti setengahnya dibikin 3 log. Ya, itu dibikin 3 log setengahnya. Berarti ini kita rubah. Jangan setengah. Setengahnya kita bikin menjadi berapa? 3 log ya. 3 log biar setengah ya, berarti ini menjadi akar 3 ya, gitu, akar 3 ya, gitu. Nah, cuma akar 3 nanti kan ini pengurangan jadi pembagian. Jika bagaimana? Jika ini koefisiennya jangan setengah tapi 1, maka kan setengahnya pindah menjadi berapa? 3 log. Gitu ya. Ininya akar 3 dikurangi 3 log. 45 pangkat setengah atau akarnya 45 gitu ya. Nah, ini atau jadi berapa? Nah, karena pengurangan maka jadi pembagian. Berarti 3 log akar 3 dibagi dengan akar 45 atau sama saja dengan 3 log 1/akar 15 ya. Cuma di sini ada nggak? Nggak ada ya. Adanya apa? Yang seper nggak ada. Ya berarti apa? Ini kan pangkatnya minus. Kalau pangkatnya minus berarti apa? Min 1 ya. Berarti minus satunya ke depan. Nah, 3 log di sininya adalah akar 15. Jadi ini aslinya begini. Aslinya ini ada kurung, pangkatnya min 1. Cuma min satunya pindah ke depan jadi min log gitu ya. Nah, kurungnya nggak usah aja gitu ya. Nah, itu sejarahnya. Jadi ini seperkan pangkat min, ke depan aja minusnya gitu ya. Nah, karena kalau yang di log punya pangkat, pangkatnya mengalihkan. Sudah ada jawabannya kah barangkali? Oh, belum ada. Yang depannya minus itu kalau bilang pokoknya 3, ininya lognya 15 ya. Nah, ya, terus kalau gitu bagaimana? Ya kalau yang ini salah pastinya jawabannya yang D dong. Lo kok bisa? Dari mana? Nah, begini tadi. Ini minus. Kan boleh. Ini di kuadrat, atas juga di kuadrat. Sehingga apa? Log. Ya. Nah, akar 15 di kuadrat jadi 15. Tiganya di kuadrat jadi 9. Sehingga jadi seperti ini. Ya. Gitu. Ini karena logaritma, mungkin tadi saya tidak menjelaskan sifat-sifatnya jadi agak panjang di sininya ya. Kalau kamu udah paham sifat-sifatnya, silakan kamu bisa memberikan sendiri tulisannya ya. Gitu. Langkahnya bisa lebih pendek gitu ya. Nah, berikutnya terakhir nomor 15 ini ya, gitu. 15. Nah, ini diketahui fungsi kuadrat. Nah, kira-kira fungsi kuadrat ini terbukanya kemana? Ke atas apa ke bawah? Terbukanya ke atas kalau I kuadratnya itu positif. Terbukanya ke bawah kalau I kuadratnya berkoefisien negatif. Nah, ini masalahnya positif atau negatif. Nah, A itu kan nggak tahu, tapi kan ini kuadrat. Maka walaupun nggak tahu pasti positif. Loh, kenapa nggak nol? Nol kan bisa aja kuadrat nilainya nol. Nggak mungkin. Karena kalau nol nanti namanya bukan fungsi kuadrat lagi. Dan tidak mungkin menyinggung sumbu X karena menjadi garis ya. Jadi apa? Ini pasti positif karena bilangan kuadrat selalu positif ya. Berarti apa? Gambarnya terbuka ke atas ya. Nah, karena X kuadratnya berkoefisien positif seperti begini kira-kira ya. Itu. Kemudian menyinggung sumbu X. Nah, kalau menyinggung sumbu X berarti apa? Pasti menyinggungnya di puncak. Nah, ini tekan dulu gambarnya ya itu. Ya, kalau bisa aja sedikit bagus lah itu. Nah, ini ada puncaknya gitu ya. Jadi ini sumbu X-nya menyinggung pasti puncak. Anggap saja ini pasti puncak ya. Ini X-nya adalah 2/3 menyinggung sumbu X ya. Nah, apa syaratnya parabola fungsi kuadrat menyinggung sumbu X? Jika nilai D-nya sama dengan 0. Ingat D itu apa? B kuadrat min 4AC gitu ya. Tapi begini dulu. Kan ini puncak. Namanya puncak itu kan berarti X-nya didapat dari stasioner. Boleh juga khusus fungsi kuadrat. X-nya dari mana? Sumbu simetri. Rumusnya ingat. Kalau ingat ya. Kalau enggak usah aja ya itu. Ini adalah dicapai gitu ya. Jadi ini dicapai itu apa? Ketika saat turunannya itu bernilai sama dengan 0. Coba turunkan ya. Tadi berapa ini? Ingat variabelnya X loh ya. Jadi A kuadratnya nggak berubah. Sehingga apa menjadi turunannya 2A kuadrat X. Jadi A kuadratnya nggak berubah. X-nya saja ya.
min 12x jadi apa? Min 12 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A, atau langsung saja ya. Ini kan berarti diperoleh X-nya sama dengan berapa itu? 12 per 2A kuadrat gitu ya. Jadi 2 per 3 itu didapat ketika turunannya sama dengan 0. Ini turunan ya, gitu. Nah, diperoleh ketika turunannya sama dengan 0 atau stasioner, itu X-nya adalah 12 per 2A kuadrat. Nah, ini bernilai sama dengan 2 per 3. Kan sama-sama X ya. Nah, coret aja. Bagi 2, berapa ini? 6 ya. Bagi 2 lagi, 1 bagi 2 berapa? 3. Ini kali silang jadi 9, ini kali silang jadi A kuadrat. Nah, kita dapat A kuadratnya. Yang dicari A kuadrat min C kuadrat. Dari mana C-nya? Dari sini. Nah, ke sini ya. Coba ini. Syaratnya apa tadi? D-nya yang belum. Harus sama dengan 0 ya. Ingat D itu apa? B kuadrat. Berarti kan min 12 di kuadrat min 4 A-nya. Yaitu A kuadrat. C-nya. Nah, C kuadrat ini harus sama dengan 0. Ini dulu berapa ini berarti? 144 dikurangi 4. A-nya kan dari 9. 9 C kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, sudah. Berarti kan ini 144 ke kanan. 36 C kuadrat. Berarti C kuadratnya adalah 144 dibagi 36. Atau sama dengan berapa? 4 ya. Itu bener kan 4? Bener ya? Ya. Nah, sudah. Yang ditanya apa? Berarti A kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan A kuadratnya tadi 9, C kuadratnya 4, berarti sama dengan 5 ya. Nah, ini jawabannya gitu ya. Itu tuntas sudah, ketemu lagi di pembahasan paket berikutnya ya.